Shalom Aleichem, Besemia saya Hamasia. Hello everyone. Welcome to Small Talk to ESL YouTube channel. How are you doing today? I hope you are doing well and healthy. Halo saudara-saudari sekalian, apa kabar? Semoga kabar Anda luar biasa dan sehat-sehat. Tema kita kali ini adalah tentang tenses, bahasa Inggris yang merupakan kata yang santer di kalangan pelajar atau mahasiswa. Mendengar kata tenses, bagi para banyak siswa sudah menjadi hal yang biasa, namun sebagian siswa lainnya tenses itu adalah hal atau momok yang menakutkan karena tenses itu cukup rumit dipelajari, bukan hanya di kalangan SMP, SMA, juga di kalangan mahasiswa. Small Talk to ESL hadir di sini untuk menemani Anda menjawab solusi ketakutan Anda dengan topik Easy Way to Learn English Tenses. Cara mudah belajar tenses bahasa Inggris. Mendengar kata tenses, Anda pasti teringat akan kata past, present, dan future. Juga Anda teringat dengan kata simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Lalu di pikiran Anda akan muncul untuk apa rumit-rumit mempelajari tenses bahasa Inggris. Dalam komunikasi lisan, apalagi dalam tulisan, baik dalam dunia akademis, bisnis, atau korespondensi, untuk dapat dimengerti maksud dan tujuan apa yang Anda sampaikan harus menggunakan tata bahasa Inggris atau grammar dan tenses yang baik dan benar, sehingga tidak terjadi salah komunikasi, atau bahasa tren Indonesia disebut dengan gagal paham. Untuk itu, saya ingin Anda menyaksikan video ini dari awal sampai akhir agar Anda dapat memahami tenses dengan benar dan mudah. Oke, sebelum membahas tenses ini, saya ingin memastikan Anda untuk subscribe dan klik notification bell dengan menekan tombol merah dan tanda jempol yang ada di bawah video Anda. Oke? Sekali lagi, subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke, mari kita lanjut. Tenses. Apa yang dimaksud dengan tenses? Okay. Tenses are changes in the form of the verb to indicate the time and an event that occurs in a sentence. So through these tenses, we can find out whether an event occurred in the past, now, present, or will come future. It also shows how whether it is habitual, simple, continuous, or complete, perfect, and perfect continuous. Jadi, tenses adalah perubahan bentuk kata kerja atau verb untuk menunjukkan waktu dan peristiwa yang terjadi dalam sebuah kalimat. Jadi melalui tenses tersebut, kita dapat mengetahui apakah suatu peristiwa terjadi di masa lampau, atau kita sebut dengan past, masa sekarang atau present, atau akan datang, future. Ini juga menunjukkan apakah itu suatu kebiasaan, as simple, sedang berlangsung, continuous, telah dilakukan, perfect, dan telah dilakukan dan masih berlangsung, perfect, continuous. Oke, untuk menyederhanakan pengertian tenses ini,
Kita lihat. Tenses are changes in the form of the verb based on the adverb of time and the nature of the and the nature of the activity or event. Jadi tenses merupakan perubahan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu dan sifat kegiatan atau kejadian. Oke. Sekarang mari kita lihat bagaimana proses pembentukan tenses. Kalangan siswa atau mahasiswa sering mengatakan untuk mengetahui tenses suatu kalimat harus tahu dahulu waktu kejadiannya. Bagi saya itu benar sekali karena tenses adalah perubahan kata kerja yang didasari dengan waktu atau time dan kejadian atau event. Mari kita lihat dasar pembentukan tenses sebagai berikut. Oke, coba saya rubah pointer dulu ke laser. Oke. Kita akan lihat karena kita tahu bahwa tenses terdiri dari atau pembentukan tenses itu didasari berdasarkan waktu, yaitu present, sekarang, past, masa lampau, future akan datang, dan past future, yang lalu akan datang. Oke? Dan kemudian event yang terdiri dari simple, biasa atau aktivitas kejadian berulang-ulang dan biasa terjadi, continuous, sedang berlangsung, perfect telah dilakukan, perfect continuous, tindakan penyelesaian dan masih berlangsung sekarang. Jadi setiap bagian time atau waktu, baik present, past, future, dan past future, masing-masing memiliki 4 kejadian event. Simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Oke, mari kita buat contoh agar Anda lebih mudah mengerti. Misalnya present, Anda perhatikan pointer yang ada pada layar Anda. Present itu terdiri dari 4. Present simple, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Begitu juga dengan past. Di sini masa lampau. Past itu terdiri dari 4 bagian juga. Seperti past simple, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Oke, kemudian untuk future sama, future simple, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Begitu juga dengan past future. Past future simple, past future continuous, past future perfect, dan past future perfect continuous. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Formation name 16 tenses in English. Jadi proses pembentukan nama 16 tenses di dalam bahasa Inggris yang didasari dari event dan time. Oke, kita akan lihat di sini time dan event atau event dan time. Oke, mari kita lihat. Untuk event yaitu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Oke. Kemudian untuk time, present, past, future, past future. Jadi penggabungan nama tenses berdasarkan atau didasarkan waktu dan kejadian. Pada umumnya untuk simple biasanya ditempatkan lebih dahulu, tapi kalau Anda mudah dengan
menyatakan present duluan sebelum atau sebelum simple itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi pada umumnya digunakan bukan present simple tapi simple present. Jadi kalau Anda mau sebut juga present simple, ya silakan saja untuk memudah Anda mengingat untuk penamaan tenses dalam bahasa Inggris ini. Oke, mari kita lihat simple present atau present simple, present continuous, yang ini present continuous, kemudian present perfect, present perfect continuous, ya di sini kurang continuousnya, kemudian past simple atau simple past continuous, past perfect continuous. Oke, kemudian untuk future simple atau simple future continuous ini, kemudian future perfect, setelah itu future perfect continuous. Selanjutnya past future, simple past future atau past future simple, past future continuous, yang ini past future perfect dan past future perfect continuous. Mudah sekali bukan? Jadi tinggal Anda lihat, Anda gabungkan nama berdasarkan waktu dan kejadiannya sehingga Anda lebih mudah mengerti untuk belajar struktur dari tenses ini selanjutnya. Oke? Formation structure tenses in English. Jadi pembentukan atau formasi struktur tenses bahasa Inggris. Oke, mari kita lihat. Di sini saya ingin Anda memberikan perhatian lebih untuk formation structure tenses in English agar Anda paham, sehingga kalau Anda sudah paham di sini, Anda dapat mengerti. Artinya tanpa perlu menghafal, yang juga bisa lupa kalau Anda tidak pahami, tapi kalau Anda di sini sudah pahami, artinya untuk menghafal kata-katanya sangat mudah. Menghafal maksud saya menghafal strukturnya ya sangat mudah. Oke, mari kita lihat di sini. Untuk event terdiri dari simple, continuous, perfect continuous. Jadi event terdiri dari 4 bagian, simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Oke, perhatikan simple ini formasi strukturnya itu terdiri ataupun struktur formasinya adalah verb. Untuk continuous yang perlu Anda ingat adalah to be. Untuk continuous to be yang terdiri dari is, am, are, was, were, be. Untuk continuous, oke. Kemudian untuk perfect yang perlu Anda ingat, kalau perfect berarti strukturnya adalah has, had, tambah verb 3 atau plus verb 3, yaitu past participle. Kemudian untuk perfect continuous, jadi Anda harus ingat perfect continuous, setiap ada continuous pasti kata kerjanya berakhiran dengan ing atau ing. Jadi untuk perfect, has tambah has atau have atau had tambah been plus verb ing. Jadi perlu Anda perhatikan perfect, has, have, had tambah verb 3. Kalau perfect continuous karena dia ada continuous di sini berarti kata kerjanya berakhiran ing dan di sini to be-nya adalah been. Jadi has atau have untuk yang present, had untuk yang past tense, plus been plus verb ing. Oke? Nah, kemudian kita akan pelajari untuk event
time yang terdiri dari present, past, future, dan past future. Oke? Kalau present itu otomatis dia kata kerjanya terdapat di verb pertama. Kalau past yaitu past tense, kata kerjanya di verb kedua. Kalau future, Anda harus ingat itu berbicara tentang akan, berarti shall atau will. Sedangkan past future berbicara akan juga, tapi dalam bentuk past tense, dalam bentuk masa lampau, berarti yang harus Anda ingat should atau would. Oke, jadi bagaimana proses formasi atau penggabungan antara event dan time untuk struktur tenses bahasa Inggris atau 16 struktur tenses dalam bahasa Inggris. Oke, mari kita lihat. Jika present ketemu dengan simple, yang biasa kita sebut dengan simple present atau present simple, jadi strukturnya adalah verb one, kata kerja pertama. Kalau dia orang ketiga tunggal, ya, third person, singular third person atau orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya harus ditambah dengan e atau es. Lalu bagaimana selanjutnya kalau seandainya struktur present ketemu dengan continuous? Ya, yang perlu Anda ketahui present continuous ya adalah sedang berlangsung, jadi kata kerjanya harus tambah ing. Itu dulu pertama, baru kemudian sebelum kata kerja verb tambah ing ini harus ada to be, kata bantu atau auxiliary verb atau helping verb, kata kerja bantu, yaitu is, am, are. Oke, nanti ini sesuai dengan subjeknya. Untuk penggunaan is, am, are akan kita bahas selanjutnya. Oke, kemudian untuk present ketemu perfect. Jadi present perfect, yang perlu Anda ingat, present itu verb 1, perfect itu has, have, atau had, plus verb 3. Jadi di sini strukturnya adalah atau rumusnya adalah has atau have. Ini tergantung subjeknya, has atau have nanti. Tunggal atau jamak, baru plus verb 3. Verb 3 atau past participle. Oke, kemudian present ketemu dengan perfect continuous. Jadi present perfect continuous, yaitu rumusnya Anda perlu ingat perfect yaitu have ya, tambah verb 3. Tapi kalau continuous berarti kata kerjanya berakhiran dengan ing atau ing. Jadi di sini untuk kata kerja yang berakhiran dengan ing harus ada to be, kata bantunya atau auxiliary-nya. Jadi has atau have atau had ditambah been plus verb ing atau ya kita singkat dengan VING. Verb ing, has atau have tambah been plus verb ing. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke time past. Oke, kalau seandainya past ketemu dengan simple, maka struktur yang muncul adalah verb kedua, past tense. Jadi yang perlu Anda ingat, kalau past ketemu dengan simple, simple past atau past simple, maka struktur yang muncul adalah verb kedua, past tense. Oke, kalau past ketemu dengan continuous, even continuous, maka struktur yang muncul adalah to be ditambah verb ditambah ing. To be tambah verb ing. Jadi di sini to be untuk past adalah was atau were plus verb ing. Oke, kemudian untuk past ketemu dengan perfect, jadi kita sebut dengan past perfect, otomatis karena past adalah verb kedua, past tense, jadi has atau have-nya berubah menjadi had. Jadi
rumusnya atau strukturnya adalah had plus verb 3. Jadi had plus past participle. Oke, verb 3. Kemudian untuk past ketemu dengan perfect continuous, kita sebut dengan past perfect continuous. Rumusnya adalah had plus been plus verb ing. Begitu juga dengan future. Selanjutnya, kita ketahui untuk struktur future atau rumus future adalah shall atau will. Sementara simple adalah verb. Jadi kalau future simple atau simple future, rumusnya adalah shall atau will. Kemudian untuk future continuous, ini continuous, jadi di sini future continuous, karena kita tahu future adalah shall atau will, continuous adalah to be plus verb ing, maka di sini rumusnya adalah shall atau will plus be plus verb ing. Ya, kalau untuk future to be-nya adalah be. Yang ini oke, Anda perhatikan pointer lasernya be. Jadi shall atau will plus be plus verb ing. Oke. Kemudian untuk future perfect, kita tahu perfect adalah has atau had plus verb 3. Tapi karena future di sini adalah shall will, maka rumusnya adalah will plus have plus verb 3. Oke, lalu mungkin Anda bertanya kenapa harus will saja? Kenapa tidak ada shall-nya? Ya, ini bentuk yang baku. Bentuk yang baku yang digunakan. Jadi shall di sini tidak begitu dipakai karena bentuk singular atau bentuk tunggal dan jamak bisa menggunakan will plus have plus verb 3. Oke, untuk kemudian untuk future perfect continuous, kita ingat future shall will pasti perfect continuous berarti have, has, had plus been plus verb ing. Jadi di sini future perfect continuous adalah berarti kita gunakan rumusnya adalah will plus have plus been plus verb ing. Ya, future shall will karena kita tahu di future perfect dan future perfect continuous bentuk singular atau plural sudah menggunakan will. Sudah umumnya menggunakan will. Oke, kemudian kita lihat perfect have plus verb 3, tapi kalau untuk perfect continuous berarti have plus been plus verb ing. Jadi kata kerja verb ing harus ada to be untuk membantunya atau kita sebut dengan helping verb. Untuk past perfect continuous adalah been. Oke. Kemudian untuk past future kita ingat past future strukturnya adalah should atau would, sementara simple strukturnya adalah verb. Jadi rumus atau struktur past future simple atau simple past future adalah should atau would. Lalu untuk past future continuous itu rumusnya adalah should atau would plus be plus verb ing. Kita ketahui future ada future past adalah should atau would, continuous adalah be plus verb ing, maka rumus past future continuous tense rumusnya adalah should atau would plus be plus verb ing. Oke, untuk past future perfect, oke, Anda bisa perhatikan di sini di layar Anda. Past future adalah should atau would, perfect adalah has, have atau had plus verb 3, maka past future perfect tense adalah should atau would plus have. Jadi di sini juga Anda perhatikan have kayak di sini seperti di sini juga have.
semuanya sudah dalam bentuk jamak, tidak lagi dalam bentuk tunggal, have plus verb 3. Oke, di past future perfect berarti should plus would plus have plus verb 3. Oke, untuk di sini untuk past future, past di sini perfect continuous, past future perfect continuous, karena kita tahu past future adalah should atau would, perfect continuous adalah has, have, had, been plus verb ing, maka rumus untuk past future perfect continuous adalah should atau would plus have plus been plus verb ing. Oke, Anda dapat mempause video ini, memperhatikan pelan-pelan dan mempelajarinya. Saya berharap dengan tabel ini Anda lebih mudah mengerti, baik itu formasi namanya dan formasi struktur dalam tenses bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Untuk mempermudah, saya di sini menyajikan contoh-contoh kalimat example sentences in 16 tenses. Jadi saya menyajikan contoh-contoh sentence kalimatnya untuk 16 tenses, baik dalam bentuk positif, negatif, maupun bentuk interrogatif ataupun pertanyaan, bentuk pertanyaan. Oke? Coba Anda perhatikan untuk affirmative form. Dalam kalimat di sini example sentence in 16 tenses berarti simple. Terserah di sini akan kita lihat prosesnya 4 ya, 4 simple present, simple past, simple future dan simple past future. Oke, mari kita lihat contohnya agar Anda lebih gampang mengerti. Oke, untuk simple present singularnya he writes, pluralnya they write. Oke, untuk simple past he wrote, pluralnya they wrote. Simple future, singularnya he will write, plural, contohnya they will write. Simple past future, singularnya he would write, pluralnya they would write. Oke, mari kita lihat dalam bentuk negatif. Untuk simple present, singularnya he doesn't write. Di sini tidak boleh ada s karena di sini sudah ada does. He doesn't write. Ini salah tulis. Kemudian pluralnya they don't write. They do not write. Oke, untuk simple past tense, he did not write. Singularnya, untuk pluralnya they did not write. Oke, untuk yang simple future, singularnya he will not write, pluralnya they will not write. Untuk simple past future, dalam bentuk negatif, he would not write. Untuk yang pluralnya they would not write. Oke, kita lihat berikutnya untuk interrogative form, untuk simple present. Ini juga s-nya tidak boleh ada. Does he write? Ya, tidak ada s untuk kata kerjanya. Untuk yang plural, do they write? Simple past, did he write? Untuk yang plural, pastnya did they write? Kemudian untuk simple future, will he write? Pluralnya will they write? Untuk simple past future, would he write? Bentuk singularnya ataupun bentuk tunggalnya. Sedangkan untuk bentuk jamaknya, would they write? Oke, ini untuk simple. Jadi di sini eventnya simple, baru time-nya yang terdiri dari present, past, future, dan past future. Oke, selanjutnya.
Kita lihat contoh berikutnya. Example sentences in 16 tenses. Blank plus continuous. Kita lihat contohnya baik sama seperti sebelumnya dalam bentuk afirmatif, positif, negatif, dan bentuk interrogatif. Oke, kita lihat satu persatu. Present continuous. Oke, bentuk singularnya he is writing. Pluralnya they are writing. Past continuous, singularnya he was writing. Pluralnya they were writing. Future continuous tense, singularnya he will be writing. Pluralnya they will be writing. Past future continuous tense, singularnya he would be writing. Pluralnya they would be writing. Oke, untuk bentuk negatifnya, present continuous tense, he is not writing. Untuk singularnya, pluralnya, they are not writing. Past continuous tense, singularnya, he was not writing. Pluralnya, they were not writing. Future continuous tense, singularnya, he will not be writing. Pluralnya, they will not be writing. Past future continuous tense, singularnya, he would not be writing. Pluralnya, they would not be writing. Oke, sekarang dalam bentuk interrogatifnya. Present continuous, singularnya, is he writing. Pluralnya, are they writing. Past continuous, singularnya, was he writing. Pluralnya, were they writing. Future continuous, singularnya will he be writing, pluralnya will they be writing. Past future continuous, singularnya would he be writing, pluralnya would they be writing. Oke, itu untuk past future continuous tense. Oke, kemudian kita lanjut. Untuk examples, sentence in 16 tenses, plus perfect. Mari kita lihat contohnya dalam bentuk positif, negatif, maupun interrogatif. Oke. Present perfect. Singularnya, he has written. Pluralnya, they have written. Past perfect, singularnya, he had written. Pluralnya, they had written. Future perfect, singularnya, he will have written. Pluralnya, they will have written. Ya, ini seperti saya sebutkan tadi, seharusnya kalau bentuk subjeknya tunggal, subjeknya orang ketiga tunggal, di sini have-nya harusnya has, tapi struktur grammar itu menyatakan dalam future perfect di sini has baik have baik dia bentuk tunggal ataupun jamak sudah menggunakan have. Jadi di sini future perfect he will have written. Di pluralnya oke, biasa karena dia bentuk jamak, subjeknya otomatis kata bantunya, auxiliary-nya itu have. They will have written. Oke. Past future perfect, singularnya he would have written. Pluralnya they would have written. Oke. Bentuk negative form untuk present perfect, singularnya ataupun dalam bentuk tunggalnya he has not written. Pluralnya they have not written. Oke, past perfect he had not written. Pluralnya they had not written. Oke, future perfect
singularnya he will have not written, pluralnya they will have not written. Past future perfect, singularnya he would have not written, pluralnya they would have not written. Ya, kembali saya ingatkan Anda, di sini bentuk have seharusnya kan kalau bentuk tunggal, orang ketiga tunggal, harusnya kata bantu auxiliary di sini harusnya has, tapi di sini have. Nah, itu sudah ketentuan baku yang umumnya atau yang lazimnya dipakai oleh native speaker sesuai dengan tata bahasa mereka. Oke. Dan juga the past future perfect, he would have not written, ini juga menggunakan have, padahal subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Oke, kita lanjut ke bentuk interrogative. Present perfect, singularnya has he written, pluralnya have they written. Past perfect, singularnya had he written, pluralnya have they written. Future perfect, singularnya will he have written, pluralnya will they have written. Past future perfect, singularnya would he have written, pluralnya would they have written. Oke. Selanjutnya adalah example sentences in 16 tenses plus perfect continuous. Jadi di sini kita akan lihat contoh-contoh bentuk perfect continuous. Oke. Untuk affirmative form, bentuk positifnya present perfect continuous, singularnya he has been written, ya, he has been writing, pluralnya they had been writing. Oke, past perfect continuous, singularnya he had been writing, pluralnya they had been writing. Future perfect continuous, singularnya he will have been writing, pluralnya they will have been writing. Oke, sama juga di sini di perfect tense dan perfect continuous, subjek orang ketiga tunggal tetap menggunakan have. Di past future perfect continuous, he would have been writing, pluralnya they would have been writing. Oke, untuk bentuk negatif, present perfect continuous, singularnya he has not been writing, pluralnya they have not been writing. Past perfect continuous, singularnya he had not been writing, pluralnya they have not been writing. Future perfect continuous, singularnya he will not have been writing, pluralnya they will not have been writing. Past future perfect continuous, singularnya he would not have been writing, pluralnya they would not have been writing. Oke, untuk yang bentuk interrogatif, present perfect continuous tense, singularnya has he been writing, pluralnya have they been writing. Past perfect continuous, singularnya had he been writing, pluralnya had they been writing. Future perfect continuous, singularnya will he have been writing, pluralnya will they have been writing. Past future perfect continuous, singularnya would he have been writing, singularnya would they have been writing. Oke. Oke, kita coba melatih kemampuan kita untuk mengetahui apakah kita sudah bisa setelah kita mempelajari materi tentang tenses dalam pembentukan nama ataupun strukturnya. Oke. Di sini kembali saya coba ingatkan, even terdiri dari simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Sementara untuk time, present, past, future, past future. Jadi kalau seandainya kolom pertama dan baris pertama ketemu, atau present simple atau simple present, mungkin di sini Anda sudah tahu jawabannya bahwa present itu adalah verb
pertama. Simple adalah verb. Jadi kalau ketemu present sama simple berarti strukturnya adalah simple present, yaitu verb 1. Oke, mari kita coba. Oke, kita lihat untuk yang simple present. Oke, verb 1. Kemudian untuk tes yang kedua, yaitu past continuous. Mungkin Anda bisa menjawabnya, dan saya percaya Anda pasti bisa. Karena past di sini strukturnya adalah verb kedua atau past tense, continuous di sini be plus verb ing. Jadi kalau seandainya past continuous, apa jawabannya? Anda pasti tahu. Oke. Was atau were plus verb ing. Oke. Selanjutnya untuk yang future perfect, saya akan kasih clue-nya di sini. Future adalah shall, will. Perfect adalah has, have, had plus verb ketiga. Oke, di sini jawabannya adalah, mari kita saksikan. Will plus have plus verb ketiga. Oke, selanjutnya past future perfect continuous tense. Jadi perfect continuous di sini Anda perlu ketahui continuous. Kalau ingat continuous berarti kata kerjanya harus berakhiran ing. Kalau perfect berarti has tambah verb 3. Tapi kalau perfect continuous di sini berarti have atau had. Ya, sorry, had pas ya, had plus been plus been karena di sini kata kerjanya harus berakhiran ing. Sementara past future adalah should atau would. Jadi Anda sudah tahu jawabnya. Kalau perfect continuous berarti have plus been plus ing, had plus been plus verb ing. Sementara past future adalah should, would. Jadi Anda sudah tahu pasti jawabnya di sini. Berarti di sini adalah should atau would plus had. Tidak boleh had karena setelah kata modal auxiliary will, kata kerjanya harus bentuk pertama. Berarti di sini harus should atau would plus have, ya, plus been plus verb ing. Oke, untuk tabel yang kosong, tabel-tabel yang kosong Anda dapat latih di rumah untuk membuat Anda lebih mahir, lebih mantap dengan artinya latihan untuk melengkapi tabel ini ke 16 tenses. Oke, mari kita lanjut. Oke, di sini use of auxiliary in singular or plural. Jadi penggunaan kata bantu atau helping verb di dalam bentuk tunggal ataupun jamak. Oke, mari kita lihat tabelnya. Untuk he, she, it dalam present continuous is MA. Di sini menggunakan is. Untuk orang ketiga tunggal menggunakan is. Untuk past continuous menggunakan was. Untuk present perfect have atau has menggunakan has. Untuk present verb karena dia orang ketiga tunggal kata kerjanya harus ditambah s atau es. Dan untuk future orang ketiga tunggal menggunakan will. Oke, untuk they, you, we dalam present continuous to be-nya adalah a. Dalam past continuous to be-nya adalah were. Dalam present perfect has atau have. Kalau bentuk jamak to be-nya adalah auxiliary-nya adalah has. Present verb, present atau verb di sini kata kerjanya adalah tidak berubah, tetap aja verb, tidak perlu ditambah s atau s. Dan untuk future shall, will di sini tolong Anda perhatikan. Kalau untuk yang they, you menggunakan will. Kalau untuk yang we menggunakan shall.
Jadi orang pertama tunggal dan orang pertama jamak itu menggunakan shall. Oke, untuk subjek I, present continuousnya am, past continuousnya was, present perfectnya dia menggunakan have, presentnya menggunakan verb tanpa tambahan s atau s, dan untuk future shadownya menggunakan shall. Oke, ini adalah auxiliary, and auxiliary verb has the main verb in, and it also called a having verb. The action happen in the past or is happening in the present or will happen in the future. Jadi kata kerja bantu atau kita sebut dengan helping verb di sini adalah tindakan yang terjadi sebelumnya atau sedang terjadi atau yang akan terjadi. Jadi auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang kita sebut dengan helping verb. Oke? Ini adalah kata-kata untuk helping verb: am, is, are, was, were, being, been, be, has, have, had, did, shall, will, should, would, may, might, must, can, could, does, do, need, ought to, dare, going to, be able to, have to, had better. Oke? Kemudian ini adalah regular verb, double regular verb, and irregular verb. Jadi kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Jadi kata-kata kerjanya dapat Anda pakai untuk mengembangkan kemampuan Anda dengan menggunakan kata kerja verb yang berbeda dan membuat contoh-contoh seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Oke? Saya rasa sampai di situ. Sekarang kita coba menyimpulkan 16 struktur dari tenses bahasa Inggris. Oke, mari kita lihat. Struktur event time, pembentukan tensesnya, event dan time. Untuk event, simple continuous, perfect, dan perfect continuous. Sedangkan untuk time, present, kemudian present, kemudian past tense, baru kemudian present, past, future, dan past future. Oke, di sini saya berharap Anda sudah paham untuk struktur simple, yaitu dia kata kerja, struktur continuous itu to be plus verb ing, untuk perfect has atau have plus verb 3, untuk perfect continuous berarti has, had, has, have, had plus been plus verb ing. Jadi kalau bentuk struktur present time, struktur present yaitu verb 1. Jadi rumusnya adalah present simple atau simple present, subject plus verb 1. Kalau dia orang ketiga tunggal tambah s atau es. Dan untuk present continuous, subject plus is atau am atau are plus verb ing. Sedangkan untuk present perfect, subject plus have atau have plus verb 3. Dan untuk present perfect continuous, subject plus has atau have plus been plus verb ing plus verb ing. Oke, untuk yang past berarti struktur past adalah verb 2 past tense. Jadi simple past atau past simple adalah subjek tambah verb kedua. Untuk yang past continuous, subjek atau was, subjek tambah was atau were plus verb in. Untuk yang past perfect, subjek plus had plus verb 3. Untuk yang past perfect continuous, subjek plus had plus been plus verb ing. Oke, kemudian untuk yang future, shall, will, simple future berarti subjek tambah shall atau will plus verb 1. Future continuous, subject plus shall atau will plus verb be plus verb be plus verb ing. Kemudian untuk future perfect, subject plus will
plus have plus verb 3. Untuk yang future perfect continuous, subject plus will plus have plus been plus verb ing. Oke, kemudian untuk past future, should atau would, di sini simple past future atau past future simple, subject plus would atau should. Kemudian past future continuous, subject plus would atau should plus be plus verb ing. Untuk yang past future, perfect, subject plus would atau should plus have plus verb 3. Dan yang terakhir, past future perfect continuous, subject plus would atau should plus have plus been plus verb ing. Oke, inilah 16 struktur tenses bahasa Inggris, or 16 structures, 16 structure of English tenses. Oke. Bagaimana menurut Anda sekarang? Apakah struktur tenses itu ataupun English tenses itu menakutkan? Setelah Anda artinya menyaksikan video ini, bagaimana atau apa yang Anda rasakan? Oke, saya yakin Anda pasti banyak tambah wawasan ataupun banyak tambah keyakinan bahwa sebenarnya English tenses bahasa Inggris tidak rumit. Oke? Untuk ini saya ingin Anda dukung video ini untuk video-video selanjutnya yang akan kita bahas mengenai keywords, usage, dan contoh-contoh yang lebih terhadap 16 tenses ini. Oke, dukung channel ini, dukung video ini dengan subscribe ataupun notification bell Anda aktifkan. Kemudian like video ini, share ke teman-teman. Selanjutnya, jika ada tanggapan yang ingin Anda sampaikan, Anda dapat komen di kotak deskripsi di bawah video ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat buat Anda semuanya, khususnya bagi pelajar, baik itu di SMP, SMA, dan mahasiswa itu di perguruan tinggi. Thanks for watching. Elohim bless us. Bye-bye. See you next video.